langsung dikirim ke saya ya. Udah 30 nih, lumayan. Nanti Cindy tolong di absen ya. Serahkan bicara acaranya. Baik, Pak. Baik, semua bisa mendengar ya? Bisa Pak. Oke. Bisa, Pak. Open aja kameranya biar karena jaringannya agak sedikit malum, kita baru J3 nih, orang lain sudah J4, nanti orang J4, orang sudah J6, kita di Polban tetap aja J4 misalnya. Oke, nah jadi pada prinsipnya sebetulnya kalau kita ngedesain yang namanya flyover atau persimpangan tidak sebidang, tidak terlepas daripada 3 komponen sebetulnya ya. Yang pertama legalitasnya, yaitu masing-masing daerah mempunyai suatu legalitas yang sudah diakui yang disebut sebagai rencana tata ruang di wilayah ya, rencana tata ruang dan ruang wilayah RT RW. Nah, ini memberikan suatu hal yang menjadikan keberhasilan kita ya sebagai seorang desainer tentunya di civil engineering. Karena kalau kita berbicara tentang masalah transportasi ya, transportasi dimanapun akan berbicara masalah kebijakan. Jadi saya ingat waktu Profesor Takugawa dari University of Tokyo mengatakan, if you deal with transport system, you never feel about the traffic regulation due to of the expanse of the people itself, we can afford over that. Jadi sebetulnya karena kita orang transport, kita kan tidak mengatur manusianya ya, tapi transportasi yang ada di jalannya, usernya begitu. Padahal itu sangat berkaitan. Jadi you never thinking about the transportation, but if you try to manage the transport system by yourself, you must know with the policy of the government. Jadi Anda kalau berbicara masalah pergerakan, kalau berbicara masalah infrastruktur yang akan dibangun, tidak terlepas daripada public policy-nya atau kebijakan dari pemerintahnya. Ya. Kebetulan 4 buah flyover persimpangan tidak sebidang di Kota Tangerang itu adalah kakak kelas Anda yang survei ke lapangan, saya sebagai tim leadernya. Bahwa betul sebetulnya kalau kita berbicara masalah transportation itu, terutama masalah persimpangan tidak sebidang, itu hanya 3 sebetulnya. Yang pertama legalitasnya, yang termaksud di dalam legalitas itu adalah ada usulan dari Pemda bahwa ke depan mau 3 tahun, mau 2 tahun itu akan berbicara masalah flyover. Jadi flyover ini ada di dalam dokumen legalitasnya ya yang disebut sebagai RTW. Lebih detailnya lagi ada disebut di dalam yang namanya RDTR, rencana detail tata ruang. Ini tiap daerah punya ya, tiap daerah punya. Yang kedua, pengembangan wilayah ya, sekali lagi pengembangan wilayah itu tergantung kepada rencana tata ruangnya. Jadi tidak mungkin kalau kita berbicara masalah flyover tidak punya dokumen teknisnya. Tentunya kita harus berbicara tentang masalah bagaimana sih pengembangan ke depan, ya, mau dijadikan apa dan sebagainya. Nah ini akan memberikan suatu manfaat yang besar seperti yang Anda nanti akan memberitahui ya di dalam tugas yang sudah kita tulis 92 flyover di Jakarta, ya, kalau tidak salah, itu apakah memberikan kontribusi terhadap sistem transportasi di Jakarta? Ya, tolong saya jawab dulu sama Afif. Halo Afif. Halo, iya Pak. Oke. Nah, jawaban Anda berapa flyover di Jakarta? Kemarin tercatat 94, Pak. 94, jadi saya salah ya. Saya nggak update berarti 92, catatan saya 94. Nah, menurut Anda apakah ada kontribusi, sekali lagi, apakah Anda kontribusi flyover terhadap kemacetan lalu lintas? Silakan, jawab dulu. Afif? Kalau, ya Pak, izin menjawab Pak, kalau dari saya, tentunya kalau pengaruh itu pastinya ada Pak. Namun untuk mengatasi kemacetan sepertinya tidak 100% Pak. Tidak 100%. Tetap, ya betul. Oke. Karena masih ada kemacetan yang terjadi gitu Pak. Ada ya, tapi ada kontribusi flyover tersebut? Ada Pak. Ada tapi ya? tidak 100%. Oke, saya minta jawaban yang sama, pertanyaan yang sama oleh Raihan. Halo Raihan. Halo Raihan. Ya, gimana Pak? Oke. Jadi flyover jumlahnya kan 94 di Jakarta. Apakah ada kontribusi flyover terhadap kemacetan sekarang di Jakarta? Menurut Anda gimana jawabannya? Berdasarkan yang saya baca kemarin ya Pak, hasil studi literatur itu ada beberapa flyover yang emang jadi solusi gitu untuk suatu kemacetan.
Tapi ada juga flyovernya itu yang malah menyebabkan kemacetan karena itu tuh dengan dibangunnya flyover jadi mempersempit jalan, tapi untuk kendaraan yang masuk ke flyovernya itu volumenya malah sedikit gitu Pak. Seperti kasus di Jalan Jakarta di Bandung ini gitu. Oke, terima kasih Raihan. Terakhir saya minta jawab. Oke. Dea, halo Dea. Dea Etika Kurnia. Iya Pak, halo Pak. Menurut Dea gimana Dea? Kontribusi flyover di Jakarta yang 94 terhadap kemacetan di Jakarta. Apakah ada kontribusinya enggak? Kalau menurut saya sendiri yang berdasarkan saya baca dari artikel-artikel itu sama seperti Raihan Pak. Di beberapa jalan Jakarta itu ada yang beberapa flyover yang berkontribusi ataupun yang tidak berkontribusi. Untuk yang tidak berkontribusi itu sama seperti Raihan, seperti apa ya? Jalannya itu lebih sempit dan volume kendaraan yang lewat situ tuh lebih banyak daripada lebar jalan tersebut, Pak. Jadi sehingga menyebabkan kemacetan. That's good. Nah, jadi dari jawaban-jawaban Anda sekalian, sebetulnya di sini ada orang Jakarta nggak? Mana orang Jakarta di sini? Halo Jakarta? Gak ada orang Jakarta? Saya kebetulan di Jakarta sekarang, Pak. Oke, Adi Kurniawan. Menurut Adi gimana, Di? Silakan jawab, Di. Jadi memang di Jakarta ini crowded, Pak. Artinya solusinya bukan hanya masalah penambahan infrastruktur, Pak ya. Oke. Tapi lebih ke transportasi massal. Kalau bicara manfaatnya, Pak, bermanfaat, Pak. Dengan adanya flyover ini tentunya untuk mengakomodir pertambahan volume kendaraan ya tentunya ada manfaatnya, Pak. Oke. Hanya banyak yang jadi disfungsi, Pak. Ada misalkan flyover di Ciledug, Pak, kebetulan memang dibangun oleh Waskita. Itu kan khusus untuk busway. Tapi ya motor-motor lewat situ juga, Pak. Artinya tidak sesuai dengan tujuan awalnya, Pak. Nah, itu banyak juga yang terjadi di Jakarta, Pak. Oke. Itu sih, Pak. Oke. Makasih, Adi. Nah, ya, Pak. Jadi ini memberikan hal. Ada ide lain barangkali dari adik-adik semua? Ide lain? Silakan kalau ada. Ada menarik yang disampaikan oleh Adi Kurniawan ya. Kita belajar yang namanya SAUM ya, sarana angkutan umum massal. Nah, ini digerakkan. Maaf sekali lagi agak sedikit sombong nih. Bangkok, Manila, New York, Los Palos, lalu Acapulco, lalu di Eropa-nya itu setahu saya adalah Paris, Lisbon, Eindhoven, lalu di Amsterdam, Birmingham di UK, sama kota kecil di Afrika Selatan, Cape Town. Itu adalah kota-kota yang secara pribadi saya kunjungi karena memang ada tugas ke sana. Ya. Nah, jadi memang sebetulnya ya, flyover dengan 94 di Jakarta itu seolah-olah useless. Ya. Padahal kalau satu flyover minimum yang Kiara Condong itu saya kerjakan kan tahun 93-an kayak begituan lah ya, itu sekitar 45 miliar. Ya. Nah sekarang dengan 94 dikatakan misalnya adalah 60 miliar, itu sudah berapa sebetulnya nilainya? Almost over 1 triliun ya di sini. Nah jadi sebetulnya kenapa tidak ada pembatasan? Ya sekali lagi pembatasan seperti yang dilakukan oleh Singapura. Jadi usia kendaraan yang lebih 5 tahun itu tidak boleh tinggal di Singapura. Jadi Singapura adalah suatu prototipe dunia kalau kita berbicara transportasi. Maka saya dari angkatan-angkatan baru ini mengajak wajib satu hari itu adalah nabung 10.000, mampu atau tidak. Ya. Mampu atau tidak 10.000 setahun aja. Nanti di akhir mata kuliah mari kita jalan-jalan ya ke sana. Itu prototipe bagus bagaimana membina atau memanage yang namanya transportasi. Sarana umumnya ditingkatkan seperti yang sekarang kebetulan ada kakak kelas saudara Amin Hudaya ya. Itu sekarang sebagai kepala divisi penataan Jabodetabek. Tapi untuk masalah kereta api, memanagenya seperti apa. Nah, hal lain yang memang harus diberikan seperti tadi itu pembatasan. Mungkin dari usia, atau yang dilakukan oleh Tokyo, ada kota kecil yang namanya Shiba.
Di sana pajaknya sangat mahal. Jadi tapi dengan pengurangan pajak itu ada hal lain yang diuntungkan mereka. Mereka terbiasa menggunakan yang namanya sarana angkutan umum massal. Ya, ini apakah dengan bis, apakah dengan train dan lain sebagainya ya. Nah, ini menjadi suatu masalah. Jadi Jakarta sebetulnya itu harus lebih ketat daripada Singapura karena keterbatasan wilayah. Belum lagi dia mencokong sebagai ibu kota negara. Lalu kan pernah mau dipindahkan ke Jonggol. Kebetulan kita tuh waktu kuliah tingkat 2, Jonggol. Sampai semua berebutan ingin punya lahan di Jonggol. Ya artinya apa? Jonggol itu sendiri. Pindah pimpinan, karena Pak Soehartonya turun, jadi Jonggol itu menjadi dongkol, begitulah ya. Artinya semua orang kecewa gitu membeli lahan di sana, karena tidak jadi. Karena membangun negara itu kan tidak 1-2 triliun, bahkan sampai 1/4 biaya anggaran ya yang Pak Jokowi katakan sendiri. Tapi apakah memang harus begitu? Ya, memotong daripada APBN? Oh tidak, ya. Kenapa tidak bercermin dengan Los Angeles, Chicago, Phoenix, Arizona, ya. Lalu juga di sana ada yang namanya kota Atlanta misalnya ya. Dibangun tapi dengan pihak swasta. Ya. Artinya apa? Ya tentunya bisa malah marketing value di situ, ya. Nah, tentu ini orang-orang ekonomi yang jagonya bagaimana membangun kota dengan sifatnya adalah betul business center dan lain sebagainya. Tapi masalah kalau ibu kota itu kan bukan business center, ya. Nah, cuman nanti supporting sistemnya ada dari DKI, makanya pindah ke Jonggol. Tapi kenapa sekarang IKN di sana? Ya, saya sendiri sebetulnya tidak setuju ya di IKN ini, karena ketika saya 86 sampai dengan 90 non jauh di sana di Paman Sam, itu tetap harus dipertahankan sebagai paru-paru dunia Borneo Islands itu, dan sangat terkenal di dunia itu. Tapi kan sekarang juga tanpa adanya yang namanya perhutanan dan sebagainya, orang sudah menyadari sebetulnya high tech itu menjadikan suatu persoalan yang memang agak sedikit mahal, tapi kalau berpikir ke depan itu akan memberikan manfaat. Hanya barangkali kita sebagai transport system ini akan menjadi masalah. Kenapa? Karena ke depan kalau kita tetap menggunakan berbasis fosil, tentunya kalau kita berbicara masalah Green Sky Project yang disebut sebagai meminimasi daripada ionize di udara, yang karena itu faktor karbon monoksidannya akan berkurang, betul ya. Tapi orang akan tetap berpacu dengan energi lain. Ya, dan sekarang sudah energi terbarukan sudah dimulai ya, apakah dengan itu yang namanya rooftop energy dengan ultraviolet dan sebagainya, dan sekarang sudah kita rasakan bahwa sekarang sudah mulai sosialisasi bagaimana manfaatnya kendaraan baik R2 R4 yang berbasis non fosil. Sangat bijak menurut saya ya. Jalannya juga keren, ya, mobilnya juga kebetulan bagus-bagus, termasuk yang R2-nya juga. Cuman harganya memang ya sekelas Tesla itu yang saya minggu kemarin katakan, ya memang saya tidak mampu untuk membeli Tesla dengan kemampuan 120 km per jamnya, dengan jarak kurang lebih 1.000 baru di-charge kembali, ya. Dan kita punya pabrik baterai terbesar di dunia, adanya di Batang, nanti lagi dibangun sama Hyundai sekarang, ya, gitu. Nah, dengan Tesla dengan 475 masih kemahalan ya apalagi namanya Tesla ya, Tesla ya, kalau dibeli saya nggak akan mampu begitulah ya gitu. Dan tetangga kita sudah punya ada 2 yang selalu berseliweran di jalan kampus ya, yang punyanya orang Setraduta dengan menggunakan Tesla, dan keren banget lah, kayak sedikit Lamborghini kecil lah gitulah ya. Nah, kembali ke permasalahan kita, jadi kita tidak terlepas daripada satu adalah memang rencana umum tata ruang, rencana umum wilayah RT/RW atau RDTR, rencana detail tata ruang, ini menjadikan suatu legal aspek yang harus kita tetap kerjakan. Lalu kenapa yang lainnya juga harus mengacu ke sana? Karena sekali lagi kebijakan atau policy daripada government sangat menentukan. Ya. Nah, ini dibuktikan dengan 94 flyover di Jakarta, sumbangnya masih kecil, masih di bawah 30%. Kemacetan di mana-mana. Karena segenerasi-generasi Anda atau disebut sebagai yapis yang urban professional sudah bosan dengan kemacetan itu, akhirnya berganti moda, ya.
biasanya dia menggunakan Lamborghini, Alphard segala macam, dia pindah ke moge. Moge pun sekarang sudah mulai agak kewalahan, ya, sehingga Ketua Himpunan Moge Indonesia itu mengusulkan kepada pemerintah, BPJT, Badan Pengelola Jalan Tol, boleh enggak moge masuk jalan tol? Wah, ini lebih parah lagi nih. Walaupun aturannya bisa aja terjadi, itu special line, ya. Di negara-negara maju ada khusus, ya. Jangankan negara maju, Bali aja sudah bisa, ya. Lalu jembatan Madura juga sudah bisa lalui dengan R2. Nah, permasalahannya adalah how to construct, siapa yang berani menyambut situ. Tahun kemarin saya, Fenia sama temennya, CS-nya membangun bagaimana kinerja yang namanya Jalan Kopo, ya, ternyata sudah amburadul di sana. Nah, yang menjadi masalah itu dulu angkot dan sebagainya, ya, karena yang namanya Jalan Kopo itu sebagai satu backbone-nya atau sebagai tulang punggungnya perhubungan antara Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung. Itu. Nah, sekarang ternyata bukan menyebabkan R4 dan kendaraan berat lainnya, justru malah R2 yang menjadi permasalahan. Ya. Yang menjadi permasalahan itu R2 atau kendaraan bermotor. Nah, menyebabkan sampai dengan drop-nya itu kurang lebih sekitar 45% kinerja daripada Jalan Kopo, ya tentunya dengan stasiun sekian sampai stasiun sekian, dari satu titik simpul A ke simpul B yang berjarak kurang lebih sekitar 5 km, ya, dari Katapang sampai ke daerah perumahan situ tuh, ya, Cibaduy daerah situ. Ternyata memang itu penurunannya sangat drastis, terutama jam-jam sibuk, ya perang dong, ya. Nah, ini memberikan suatu peringatan ke kita bahwa ke depan yang nama jalan tol itu pun harus punya alternatif lain sebagai bisnis tambahannya atau side job-nya bagi BPJT, menyediakan sarana untuk R2 dari suatu titik simpul ke simpul yang lain. Permasalahan geometriknya nggak jadi masalah, sebetulnya lebih ringan kalau berbicara R2 karena kemampuan daripada manuver daripada R2 itu lebih fleksibel daripada R4. Tuh, ya. Nah, jadi memang tidak terlepas daripada kebijakan pemerintah. Nah, lalu yang terakhir yang harus kita implementasi adalah what kind of technology should be done in flyover. Ya. Jadi yang pertama adalah legalitas, ya, aturan daripada rencana tata ruang dari daerah tersebut, ya. Lalu kedua itu sebagai pengembangannya bagaimana, ya, itu di dalam legalitasnya. Jadi satu legalitasnya ada, pengembangannya ke depan bisa dibaca dan ketiga adalah teknologi yang akan kita implementasikan. Karena ke depan bisa saja, ya, bisa saja kita membuat suatu flyover yang sifatnya temporary, yang disebut jalan ponton misalnya, kalau dalam hal yang perang, kondisi perang segala macam bisa aja terjadi, ya, gitu. Nah, ini juga idenya datang dari yang namanya temporary GPO. Jadi jembatan penyeberangan orang sementara. Misalnya ada suatu kegiatan di suatu titik, ketika lain bisa menggunakan sementara. Nah, cuman masalahnya itu kan berbiaya yang memang tidak sedikit. Nah, dari tiga komponen tersebut, satu adalah legalitas, kedua adalah faktor pengembangannya, dan empat teknologi yang diimplementasikan. Nah, sekarang ada wacana baru dari pemerintah, nanti 2025 itu sudah mulai diwajibkan. Diharapkan 50% sudah berubah, ya, sudah berubah. Satu, bahwa kita sudah mulai mengurangi berbasis yang namanya fosil. Satu, memang barangnya tidak ada, akan semakin kurang sebetulnya di situ. Sehingga nanti harganya itu per liter barangkali bisa sampai dengan 50.000 per liter. Nah, diimbangi dengan tenaga listrik ini sendiri mungkin akan semakin turun karena peminatnya akan semakin besar. Nah, ini barangkali. Nah, kita sebagai seorang platform, infrastruktur apa, ya, sebagai sumbangsi? Tetap, kalau infrastrukturnya tetap begitu. Nah, cuman memang harus dibatasi dong. Ya. Jadi solusi yang terbagus bagi kota-kota dunia yang saya alami adalah pembatasan. Jauh-jauh ke Acapulco di daerah Brasilia, atau misalnya ke Chicago di Amerika karena bertetanggaan, Atlanta bertetanggaan, Phoenix Arizona juga bertetanggaan, sampai ke jauh di Vancouver di Kanada juga saya jalani. Itu ternyata memang kebijakan polisinya begitu, bahwa sebetulnya kendaraan yang memang lebih dari sekian tahun dibatasi, tidak boleh, karena yang polluted, dia akan sangat mengganggu kadar karbon di udaranya sehingga terjadi hal yang disebut sebagai misalnya
hujan-hujan yang berbahaya itu, hujan asam istilahnya. Ya. Nah, jadi memang ketegasan policy pemerintah itu harus dibatasi. Nah, kenapa misalnya kita tidak bisa? Ya itulah karena kita ada 240 juta manusia yang berkecimpung. Dan uang yang beredar di DKI itu, ya, Jabodetabek itu kurang lebih hampir dengan 65%, tepatnya dengan 68,85 uang beredar itu di sana. Jadi kan semutnya itu akan banyak di sana. Nah, sehingga keputusan pemerintah mengalihkan diharapkan sebetulnya adanya IKN tersebut adalah Ibu Kota Nusantara itu mengurangi sebetulnya istilah bahasa ini elevating the traffic jam. Jadi mengurangi kemacetan. Ya tetap ya yang disampaikan oleh Adi, oleh teman-teman semua dan lain sebagainya itu memberikan suatu nuansa ke kita bahwa infrastruktur pasti ke depan tidak akan dikurangi. Hanya barangkali prosentasenya tidak sebesar yang kita harapkan. Ya. Jadi kita terlampau berlebihan mengharapkan flyover pasti jalan. Ya contohnya saja misalnya flyover yang ada di Bandung ini katakan flyover yang di Supratman. Diharapkan lancar, memang lancar. Tapi di flyover Pelanginya yang berjarak kurang lebih sekitar 800 meter, macet total juga di situ. Ya ada yang U-turn, di situ ada bangkitan baru dan lain sebagainya. Nah ini barangkali akan memberikan suatu kontribusi bagus tetap sebagai parameter utamanya itu adalah pembatasan kendaraan, tidak lain adalah pengembangannya dulu seperti apa. Ya. Kenapa di flyover Antapani di situ dibangun? Memang idenya satu sebetulnya, ya. Bagaimana orang akan cepat mulai daripada Arca Manik yang serangan dari timur arah masukin ke Kota Bandung itu dialihkan lewat yang namanya Arca Manik, ada jalan tembus ke sana, di Antapani persimpangan Jakartanya macet, bangunlah flyover. Kebetulan implementasi teknologinya bagus karena kurang lebih sekitar 60% dikurangi, ya. Waktu tunggu jadi flyover-nya. Jadi kalau istilah orang struktur itu 28 hari matangnya beton itu dikurangi sampai 50%. Nah, sebetulnya dengan tanpa menggunakan teknologi baru yang dibutuhkan sebagai campuran-campuran yang kita tahu sendiri di sana agak sedikit rada aneh mungkin ya, tapi cepat dibangun, semacam styrofoam concrete face namanya, tapi ini pun akan memberikan hal yang berguna bagi kita ya. Jadi memang konsep-konsep yang namanya transport system ini tidak lepas daripada kebijakan daripada pemerintahnya ya. Jadi selama pemerintah tidak memberikan suatu policy di Jakarta terutama pembatasan dari usia kendaraan ya, atau kalau gitu oplet sidul nggak bisa ya, bukan hanya oplet sidul nanti dengan pembatasan misalnya 50% yang masuk di Jakarta itu harus berbasis kepada fosil, 50% berbasis kepada new kind of technology ya, artinya berbasis apakah teknologinya fuel cell dan sebagainya, pokoknya tidak boleh fuel cell tidak boleh 50. Nah ini lambat laun akan membantu sebagai tadi itu ya, jadi mengurangi polusi dan lain sebagainya. Ya. Karena kalau polusi dibiarpun kita kita harus belajar negara-negara lain yang memang bahwa polusi itu menyebabkan hal-hal yang aneh ya. Nah kebetulan saya di Santa Monica sekitar penelitiannya 3 bulan. Santa Monica itu kurang lebih sekitar ya Bandung Dayakolot lah. Jadi Santa Monica itu suburbnya daripada Los Angeles begitu. Wah, polluted banget. Nah, ternyata dia itu akan menimbulkan berbagai penyakit yang aneh-aneh. Misalnya, satu, amnesia, rada-rada gila, begitulah ya orangnya, cepat marah, dan lain sebagainya. Ini malah sudah berpengaruh kepada psikis di situ. Akhirnya yang terjadi adalah tadi itu, ya. Orang semakin senang membela diri, karena di sana senjata itu sangat murah dibeli ya dan boleh aja sebagai protektif ya, sehingga Presiden Trump itu kan juga mengatakan harus dibatasi pembelian, tapi karena memang pembuatan senjata itu di sana sangat mudah, satu usia di atas 19 tahun, tujuannya benar dan dia seorang profesional, artinya mempunyai SKA, surat keahlian, artinya kursus bagaimana menembak segala macamnya. Nah kan minggu kemarin terjadi juga ya di kota, kalau nggak salah di Los Angeles juga, daerah sana ya, di California terjadi penembakan juga yang rada-rada gila begitulah, kenapa nggak tahu tuh ya. Nah oleh karena tersebut bahwa memang sebetulnya keberhasilan mencegah polusi juga jika tugas kita sebagai seorang transport planner
Lalu kedua, pengembangan infrastruktur harus memang betul-betul berbasis kepada pengembangan wilayahnya, sehingga ke depan seorang transport planner itu dipaksa dan wajib mengetahui bagaimana seorang planner itu membuat 50 kota dunia yang saya singgahi, ya, itu ternyata yang terbaik menurut saya itu adalah di negara Nederland di sana, ya, di Groningen, di dalam pengaturannya, sehingga orang-orang banyak sekolah belajar planologi itu di sana, ya. Tapi bagaimana mengimplementasikannya tergantung daripada Anda semua sebagai seorang civil engineer. Percuma desainnya bagus segala macam sulit diimplementasi, maka mereka memerlukan yang namanya seorang civil engineer, ya. Nah, itu sebagai resume dari kuliah yang pertama kemarin. Terima kasih yang sudah memberikan gambarannya, termasuk tugas-tugasnya, ya, yang sudah saya baca, walaupun solusinya masih agak rame-rame begitulah, ya. Jadi saya tahu siapa yang copy paste, siapa yang ide sendiri segala macam, ya, karena saya juga pernah jadi mahasiswa, ya. Gitu. Jadi mari kita berpikir secara genuine, ya, secara asli begitulah, ya, bisa pembatasan dan sebagainya. Nah, sehingga kalau Anda bisa memberikan hal yang positif, tentunya kenapa tidak misalnya. Apakah ada prototipe kota yang macam Singapura? Dulu sebetulnya Batam sebagai prototipe, cuman mismanagement, ya, mismanagement. Jadi sebagai prop industrial saja, itu malah sekarang support industrial di Singapura sebetulnya. Jadi yang disebut sebagai Silicon Valley-nya itu Batam, tapi dikuasai oleh teman-teman dari Singapura, bukan teman-teman, ya. Tetangga-tetangga kita di Singapura banyak investasi di sana, no problem for a while. Tapi ke depan harus mandiri sebetulnya. Karena pengembangan kota badan itu sebagai perum otoritas sendiri itu mempunyai hak dan kewenangan masing-masing. Ya. Jadi treatmentnya sangat khusus sebetulnya. Tentunya berbasis internasional karena law-nya juga memang kayak begitu. Gitu, ya. Oke, nah itu tadi tentang masalah konsep pengembangannya, ya, di sini. Nah sekarang yang harus kita perhatikan tadi memang kegagalan flyover karena ketidaktahuan atau keterbatasan kita di dalam ilmu yang namanya planologi tadi itu. Ya. Sebagai contoh misalnya yang di Kota Bandung sekarang contohnya misalnya akan memborbardir beberapa flyover yang sudah dibangun dan menurut saya ini kajiannya agak sedikit timpang begitulah, tidak dengan pengembangan wilayah. Contohnya misalnya flyover yang ada di Soekarno-Hatta yang membentang, membelah di situ depan yang namanya stasiun bis di Soekarno-Hatta, ya, kurang lebih 2 kilo, khususnya di pasar pasar Caringin di Bandung itu membentang flyover sangat gagah segala macam. Tapi maaf karena saya orang transport, wah ini kayaknya salah nih dalam analisisnya. Jadi memang sebetulnya untuk sekelas Soekarno-Hatta tidak boleh ada yang namanya hambatan samping di situ, ya. Jadi kalau Anda jalan-jalan dari Ciberem sampai dengan Cibiru, Anda itu bisa speed minimumnya itu harus 45, ya, karena dia adalah jalan arteri kota satu-satunya di Bandung dan tidak boleh ada 2, ya, jalan arteri kota. Tanggung jawab pusat di situ, bukan Jabar. Nah, ini akan memberikan hal yang istimewa. Sehingga persimpangan-persimpangan itu harus dibangun yang namanya flyover. Dari mulai flyover Kiara Condong, dan kita tahu sendiri flyover Kiara Condong itu, waktu delay-nya itu gila banget di situ. Saya hitung tuh sampai dengan 6 menit. Ya. Kesal banget di situ. Ya. Padahal kan satu adalah yang arah Kiara Condong, terganggunya yang arah yang belok kiri langsung, dan yang arah langsung ke arah jalan. Terusan Buah Batu di situ. Ya. Yang ke daerah Ciwastra di situ. Dan yang memang sebetulnya pagi-pagi banyak yang jalan Soekarno-Hatta. Tapi delay time-nya sampai dengan 6 menit. Keterlaluan kalau menurut saya. Ya. Nah, justru yang malah Buah Batu yang akan dibangunnya. Kenapa yang bukan Kiara Condong? Ya, di situ. Nah, ini barangkali memberikan suatu prediksi yang sebetulnya kalau dibangun pun kelihatannya bukan arah yang ke arah Ciwastranya. Ya. Itu malah ke arah Soekarno-Hattanya. Tapi peraturan pemerintah memang artinya tidak boleh ada yang namanya handicap di situ, tidak boleh ada halangan. Sehingga tol Kiara Condong, rencana flyover Kiara Condong,
flyover Buah Batu, flyover Cigereleng Muhammad Hatta di situ, flyover Jalan Kopo, dan terakhir adalah flyover yang ada sekarang ini, ya di situ. Nah, ini tidak boleh ada hambatan sehingga speed di dalam arteri itu harus dipertahankan minimum adalah 50 km untuk jalan kota. Ya. Apa yang terjadi? Ya. Mungkin yang Anda sebagai orang Bandung yang pernah kuliah di Polban bisa membedakan fasilitas antara yang throughway, ya, yang langsung, dan yang memang slow mover. Itu kategorinya slow mover tuh biar rame-rame sebetulnya yang tim kami desain itu. Saya menggabung di dalam Indek, GX sama Sikon, ya, bahwa sebetulnya ciri khas daripada suatu arteri itu ada yang throughway-nya, ya, ada throughway-nya. Jadi antara Kiara Condong sampai dengan Cibiru adalah tim kami, sementara yang dari arah Kiara Condong sampai kepada Ciberem itu adalah another consultant, gitulah ya. Nah, ini bisa dibedakan. Nah, harusnya memang kalau untuk sekelas arteri di mana speednya tidak boleh kurang daripada 50 km per jam itu memang harus diseparasi, dipisahkan antara yang through traffic, yang jalan terus dengan kecepatan maksimum tentunya dalam kota tidak boleh lebih daripada 65, ya, karena ada kecelakaan dan sebagainya, ya, gitu. Tapi sebetulnya harus dipisahkan antara slower traffic yang sebelah kanan dan kirinya, itu kan fasilitasinya adalah untuk kendaraan-kendaraan angkot, R2 dan sebagainya. Tapi kenyataannya yang di Kiara Condong pun ada yang motor-motor gede, motor-motor kecil, dari mulai yang gede sampai dengan Scoopy tetap aja di situ. Jadi ketegasan penegak hukum pun di sini akan tidak bisa. Kenapa? Karena Pak dia kan mau tidak ke Cibiru Pak, dia adalah mungkin ke daerah yang namanya Metro, ke daerah misalnya Margahayu Raya, ada juga ke yang tempat lain. Nah itu tidak boleh. Justru malah waktu saya sebagai Satgas PU itu dibangun yang namanya underpass di situ. Jadi tidak boleh memotong. Ya, dia akan menggunakan underpass di bawah kalau untuk belok untuk U-turn-nya, ya, untuk U-turn-nya. Itu yang memang kita desain sebetulnya harus ada fasilitas U-turn di bawah tidak mengganggu sebagai through traffic-nya. Gitu, ya. Nah, ini pun jelang beberapa tahun ternyata salah juga. Kenapa? Kita diserang oleh satu kereta cepat misalnya. Ya, belum lagi banyak jalan tol yang pengembangan arah Bandung Timurnya di situ, di Sundawunya, lalu kereta cepatnya segala macam. Orang destinasinya banyak sekali, atau istilah sebagai orang transport itu banyak sekali bangkitan-bangkitan yang merupakan itu adalah bom masa depan yang bisa diantisipasi nggak dengan infrastruktur? Tidak bisa. Ya. Nah, artinya di sini ada kesalahan di dalam penataan kotanya. Ada kesalahan di dalam penataan ruangnya. Ya. Nah, ujung-ujung di Tegaluar saja, akhir daripada kereta cepat. Nah, orang kan sudah siap belum infrastrukturnya. Nah, kalau Anda orang baru silakan rame-rame ke Tegaluar. Yang ada apa? Sawah di sana. Sawah aja. Ya. Nah, ini kan salah juga walaupun nanti Oktober sudah diresmikan kereta cepat ini. Lalu harus sampai Tegaluar ngapain begitulah? Karena rutenya itu Halim Perdana Kusuma, dan Karawang, stop yang ada di Wali, karena Wali belum siap, dia hilang pada larang. Padahal akan semakin tadinya sebagai BOT-nya gitu, ya. Nah, terhadap pada baru Tegaluar di Tegaluar. Jadi itu akan memberikan masalah lain sebenarnya. Bagaimana bilangnya? Sebetulnya akhirnya dari pasar yang menangkap yaitu smartphone di lagi. Kalau ada orang kecil dengan kemarin, wah, huge shock begitu ya dan sebagainya. Nah, ini juga akan menjadi tantangan baru yang notabene barangkali yang namanya Soekarno Hatta itu sudah di istilah teman-teman dengan adanya dua ini malah memaketkan karena ruang jalan sudah istilah poskan ini sudah mendekati untuk akhir itu sudah ini partai adalah B. Nah, yang kan sekarang justru malah di PTN dan Sudirman tahun itu sudah agak komunikasi ya.
tidak ada masalah lagi. Oke. Sorry, seperti yang saya katakan, kita agak sedikit terinterupsi di ruang utama karena memang mereka lagi ngotak-atik untuk masalah pemilihan ketua jurusan. Baik, nah jadi memang sebetulnya bangkitan-bangkitan ini yang notabene memberikan sumbangsi yang sangat besar terhadap pengembangan wilayah, yang ini sangat-sangat tidak kita harapkan. Ya. Kenapa? Karena melanggar tata ruang. Contohnya misalnya, saya itu terlibat sebagai transport planner dalam perencanaan RDTR Kabupaten Bandung Barat, KBB. Ya, Kabupaten Bandung Barat saya terlibat itu sebagai seorang transport planner. Tiba-tiba muncul kereta cepat. Yang kategorinya ada merupakan Kepres, keputusan Presiden. Wah itu udah, itu keputusan nomor 1 kebijakan beliau. Ya, jadi. Udah bisa enggak kan? Sehingga waktu peresmian, maaf bukan mengobok-ngobok, waktu peresmian pertama kali di daerah Kabupaten Bandung Barat itu kan Kepala Dinas Perhubungannya tidak hadir di situ. Ya sedikit protes lah. Ya. Nah di lain pihak ingin memperlihatkan karena memang udah tipikal daripada pimpinan di Indonesia itu selalu berbicara masalah infrastruktur. Ya. Kalau infrastruktur tidak ada, gak usah dipilih lagi lah dan seterusnya. Begitulah ya. Nah, kita alhamdulillah sebagai civil engineers itu kita mah orang netral ya. Mau merah, mau kuning, mau hijau, mau zebra, mau ungu, tetap aja orang mempunyai civil engineers. Ya. Jadi tidak mungkin mereka the hate civil engineer, tidak mungkin. Mereka selalu memerlukan seorang civil engineers. Jadi Anda sangat tepat sekali memilih jurusan kita sebagai civil engineer. Siapa sih yang tidak memerlukan seorang civil engineer? Semua kawasan, semua lapisan memerlukan yang disebut sebagai civil engineers. Ya. Oke. Nah, jadi betapa berpengaruhnya, sekali lagi, policy daripada government, kebijakan pemerintah terhadap penataan ruang. Jadi berhasil tidaknya yang namanya flyover tidak terlepas daripada kebijakan pemerintah. Ya, dimanapun pula. Ya. Mungkin Tangerang kotanya kecil, ya, yang sekarang menjadi dibagi 2, Tangerang Selatan. Kota Tangerang sebelum dibagi 2, kami dari tim Polban mendesain kurang lebih sekitar 4 flyover dan saya sebagai tim leadernya. Ya, di situ. Nah sekarang berhasil atau tidaknya, ya, jangan dibandingkan dengan Jakarta yang 94 flyover. Pertanyaannya apakah layak atau tidak? Nah kalau dalam istilah asing sebagai alleviating the traffic jam, jadi memang mengurangi. Cuman kan sayang sekian puluh miliar, ya, sekian puluh miliar dihabiskan dengan infrastruktur yang namanya persimpangan tidak sebidang, yang begininya sebut sebagai FO flyover, tapi fungsinya tidak maksimal. Harus berpikir 2 kali. Jadi betul seperti yang Adi katakan tadi, bahwa memang kita harus terbiasa yang itu sebagai menggunakan sarana angkutan umum massal. Ya. Nah kemarin dengan yang namanya seorang cleaner dari Trisakti, kalau nggak salah itu siapa ya? Lupa saya, orang pentolan DKI juga, bahwa memang kita sebagai walking distance itu kita kadang-kadang tidak mau karena memang kita dijajah oleh Belanda itu kan 350 tahun di Solo ya. Dan kebanyakan servisnya itu adalah door to door, sehingga kalau kita belanja ke pasar kalau tidak ada di depan itu nggak ada. Jadi kita tidak mengenal yang namanya sebagai parking area zone. Nah selama saya di sana di kota-kota yang maju itu ada yang disebut sebagai walking distance. Jadi parkirnya katakan di Kosambinya itu adalah di pasar Kosambi, tapi bukan berarti sepanjang jalan Kosambi itu ya banyak parkir, tidak bisa udik pasar Kosambi saja ya parkirnya, kita jalan kaki. Jadi sebagai parking area itu sudah biasa di sana itu ya, di kota-kota dunia itu Atlanta lah, New York dan sebagainya. Bahkan kalau pertama kali ke New York saya tahu di situ traffic jam, dipilihnya ada Lanham kan di situ atau di Queen di situ ya, berhenti di situ yang dari sebagai daerah Bronx begitulah ya. Kenapa disebut daerah Bronx ya? Karena Bronxosan di situ.
orang tiba-tiba ngelap mobil aja, saya minta uang. Bahkan aja, saya tidak punya uang. Dia juga akan tahu lah. Karena kebetulan saya berambut hitam, mereka agak ketahuan kalau yang rambut hitam itu pasti Peter kungfu. Jadi mereka takutan juga gitu lah ya. I don't need money about that. Oke. Thank you guys gitu ya. Dan seterusnya. Oke. Jadi sekali lagi bahwa sebetulnya kebijakan pemerintah berhasilnya flyover itu memang tidak terlepas daripada kebijakan pemerintah. Karena sudah terbukti kan sekarang 94 flyover di Jakarta. Apakah Jakarta tidak macet? Tapi kalau ditanyakan kontribusinya, jangan sampai kita menyalahkan seorang sipil ini. Kenapa dibangun? Wow, sipil mah basisnya proyek. Tidak, mengurangi. Cuman pengurangannya tidak dramatis seperti pengurangan yang lain. Ya, di situ. Maka sarana angkutan massal itu sebagai habitual, kebiasaan masyarakat itu harus mulai. Ya. Nah sekarang Anda silakan diskusi nanti dengan melalui WhatsApp atau melalui Instagramnya yang namanya Amir Budaya. Coba teks ya sama Anda, Amir Budaya. Itu anak alumni Polban loh, seangkatannya Pak Ade Sutan. Dia ada sebagai kebijakan di dalam memimpin tentang bagaimana lancarnya saum ini menjadi sesuatu habitual. Ya. Jadi Anda tidak perlu lagi misalnya punya rumah di kota, di daerah punya, misalnya di Bekasi rumah punya, di Jakartanya apartemen. Ah itu udah terlampau berhamburan biayanya, costly ya. Nah, cuman dengan sarana angkutan massal kan lebih tepat sekarang. Bahkan sampai dengan hanya sekitar 75 detik, 1 menit 15 menit berarti ya, 1 menit 15 detik ya, keterlambatannya. Tapi itu mengeluarkan suatu rekor juga bahwa keterlambatan itu tidak boleh lebih dari 1 menit keterlambatan itu ya. Jadi on time lah begitulah ya. Kalau kereta api sudah on time, sementara R2, R4 ya OTW terus, tunggu one way. Jadi rapatnya belum mulai-mulai. Jadi macet itu di Jakarta bukan menjadikan suatu reason lagi sekarang. Semua orang tahu ya, bahwa misalnya, maaf Pak, saya terlambat karena macet. Itu udah tidak berpendidikan lah ya kalau mengatakan demikian. Nah, kenapa tidak subuh? Dan itu dibuktikan oleh saya sendiri sebutnya ketika di Polban. Jam 7 tank itu ya memang sampai sekarang sudah merasakan. Jadi kalau kuliah jam 7 itu saya udah biasa. Enak aja dari rumahnya berarti jam 6 dulu. Kalau sekarang ya setengah 7 misalnya karena berkendaraan, karena punya R2 apalagi. Nah kalau jangan diharapkan lah R4 bisa sampai 30 di kampus dari daerah Cigadung Dagu di sana. Karena di jalan pun sudah satu rebutan, manusianya semakin banyak, ragam kendaraannya sudah macam-macam, kelakuannya sudah macam-macam. Banyak sekali hambatan samping yang harus saya lalui ya. Yang utama itu adalah memang simpang Dagu. Apakah simpang jalur harus flyover? Nanti dulu. Tidak perlu flyover di situ. Kenapa tidak digunakan yang namanya sarana angkutan umum massal tadi? Ya. Itu sebagai satu sarana angkutan umum massal. Lalu yang kedua adalah pembatasan kendaraan. Jadi kendaraan yang lebih dari 5 tahun tidak boleh ada di Bandung. Kemana Pak? Loh, kan masih banyak. Oper aja ke Papua. Jual aja ke NTT. Dan lain sebagainya. Misalnya Kalimantan dan sebagainya misalnya. Jadi faktor produksi pun harus dibatasi. Jadi memang kalau kita berbicara masalah transportasi tidak terlepas daripada kebijakan pemerintah dalam segala macam sektor, industrial, perekonomiannya, masyarakatnya dan sebagainya. Ya, saya rasa ini memang suatu keputusan yang sangat dramatis kalau misalnya Jakarta kendaraan yang berumur 5 tahun tidak boleh beroperasi di Jakarta. Termasuk juga yang Bandung nantinya. Ya, itu. Nah, ini suatu hal yang kebijakan yang tadinya akan sangat mengefektifkan fungsi daripada infrastruktur yang kita bangun. Jadi tidak sia-sia begitu, ya, tidak sia-sia. Oke. Nah, dari yang 3 tadi tambahannya secara teknis sebetulnya harus ada pembatasan di wilayah kajiannya. Jadi kalau kita mengkaji flyover yang namanya Supratman, minimum ya, radius 10 km itu kajian transportasinya. Nah, kalau kajian transportasinya minimum 10 km, berarti daerah-daerah lainnya kan juga pasti akan mengetahui bagaimana perilakunya, yang itu sebagai OD surveinya di situ. Bapak mau kemana, tujuannya kemana. Jadi pola pergerakannya harus tahu. Bukan berarti ini adalah kelasnya kelas S1 atau S2 tidak ya. Tapi dengan pemodelan akan memudahkan ya. Akan memudahkan dengan pemodelan.
Karena tidak lain pemodelan itu adalah suatu prototipe contoh persoalan yang notabene ini memberikan suatu atribut kepada keadaan yang sebenarnya. Karena kita adalah on-site interview, di samping juga dwelling interview. Kita datang ke masing-masing rumah, Bapak mau kemana dan sebagainya. Nah, memang kalau untuk flyover tidak sampai sedetil kayak demikian, tapi ini akan sangat membantu ya, menggunakan software. Tapi hati-hati kalau menggunakan software, apakah itu softwarenya buatan mana ya. Wah Pak, menggunakan Vissim bagus loh, kan itu buatan Australia. Apakah Indonesia sudah seperti Austria? Kan tidak. Tapi apakah Vissim bisa digabung? Bisa, tapi harus ada parameter-parameter lain sehingga sama seperti Indonesia. Contohnya misalnya kalau di pavement, kita akan berbicara tentang masalah pavement, kan ASTO bukan the best, bukan ya. Apakah misalnya Japan system untuk masalah pavement atau Korean system atau misalnya British standard segala macam, belum tentu. Untuk daerah tersebut juga tidak tentu. Contohnya misalnya kalau kita berbicara geoteknik, kan sangat terkenal itu perilaku tanahnya itu dikategorikan di dalam yang disebut sebagai CBR, California Bearing Ratio. Karena saya kuliahnya di Kentucky, mereka rada aneh loh. Apa yang Anda maksud dengan CBR? California Bearing Ratio. Oh, kita tidak menggunakan itu. Ya karena mereka juga punya prinsip yang disebut sebagai Kentucky Cone. Pada prinsipnya sama sebetulnya. Ya. Jadi bahasa kasarnya, kalau Anda ingin menikmati ubi Cilembu, dan sangat terkenal itu, dan Anda juga sangat pelit barangkali, udahlah ke desa Cilembunya, karena ada desa Cilembu ya, Anda membuat begitu, lalu tanam misalnya di daerah rumah Anda, ya itu bukan Cilembu itu, nanti akhirnya ya mungkin jadi Cijagung misalnya karena Anda di daerah Jagung misalnya dan sebagainya ya. Nah itu jadi memang karakteristik tanah pun akan sangat menentukan itu secara detailnya. Tapi secara ini sebetulnya memang perilaku Kota Bandung, perilaku Kota Medan yang jauh berbeda dalam mendriving kendaraannya. Demikian pula untuk daerah Solo misalnya, Bandung dengan Solo dibandingkan daerah tidak. Nah, hanya ini dalam perhitungannya perlu di dalam analisis transportasinya harus lebih mumpuni. Ya. Bagaimana perilakunya, berapa jumlahnya segala macamnya. Karena berdasarkan data terakhir itu di Kota Bandung saja, per bulan itu mengeluarkan STNK itu kurang lebih sekitar 1.500 STNK, surat nomor tanda kendaraan. Permasalahannya sekarang, apakah STNK mencerminkan jumlah kendaraan? Kan tidak. Ya. STNK itu hanya administratif. Ya. Nah kalau kita berbasis ke situ, tanpa mengadakan site interview, tanpa yang namanya traffic counting di lapangan, ya salah pasti. Ya. Karena yang ada di lapangan, kalau itu Pak udah ke dealer mobil aja, kan sama aja mobil yang terjual betul. Masalahnya mobil baru apakah langsung dipakai? Kan tidak juga, ya tidak juga. Nah ini akan memberikan suatu persalahan. Jadi sebetulnya bagi analisis transportasi itu memang harus update, artinya tetap Anda harus pergi ke lapangan. Ya. Apalagi kalau kita berbicara yang namanya flyover itu, ya. Oke sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalau kita tidak ada, tadi agak terganggu juga, silakan sarapan dulu selama 20 menit ya. Kita nanti gabung jam 9 lagi ya. Oke. Mereka secara eksklusif, maka membangunnya flyover khusus untuk yang menuju ke IKEA. Prinsipnya sebetulnya untuk pengembangan kewilayahan yang ada di daerah Kota Baru Parahyangan. Ya karena langsung menukik ke sana. Istilahnya ke sana, tapi sebetulnya dibiayai hampir 80% itu sama IKEA, ya gitu. Nah, ini pun karena semerawutkan demikian, sehingga tata kotanya agak sedikit semerawut juga akhirnya, ya. Yang di bawahnya bisa dibayangkan, misalnya dan seterusnya begitulah ya. Nah, ini jadi memang bertahap, tidak langsung jadi kayak begini, tidak bertahap. Mungkin prosesnya hanya bisa 2 tahun. Maksudnya satu flyover jadi, oh ternyata dia eksklusif yang ke kanan, dan seterusnya, karena mungkin daerah pertahanan, khusus jalannya flyover karena begitu, silahkan. Akhirnya terjadi kayak demikian. Jadi tidak langsung seperti ini, karena pengembangan wilayahnya bertahap, begitulah ya. Sebentar. Nah, beda lagi dengan yang namanya
menghubungkan dua wilayah seperti satu wilayah di San Francisco itu ya pengembangan wilayahnya tertinggal karena terlihat dengan namanya selat di situ ya di sini, maka dibangunlah ide yang namanya jembatan panjang di sini, bentang panjang, jadilah Golden Gate yang sangat terkenal sendiri. Nah ini kan nggak bisa secara eksklusif misalnya ada percabangan di tengah segala macam, tidak, tapi ini sudah menjadikan suatu mungkin heritage sebagai ciri khas yang namanya kota di San Francisco itu. Kalau misalnya kalau mendarat karena ketahuan ya, kalau udah mendarat misalnya Anda insya Allah nanti pergi juga ke San Francisco di sana ya, mendarat pasti melewati yang namanya Golden Gate di sini. Ini barangkali yang memang harus kita patuhi bersama. Jadi menjadikan suatu ikon kota boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Apakah misalnya desainnya juga memang kuat segala macam, itu tanya sama orang struktur. Dan ada waktu tahun 50-an kalau tidak salah ini pernah bergoyang, tapi tetap aja karena kemudian steel construction bukan beton di situ ya, karena jembatan daripada baja yang tentu tingkat kelenturannya lebih masif daripada menggunakan beton ya di situ. Oke, nah dari dua hal ini kita memberikan hal yang berlainan begitulah. Nah kalau kita di hal yang berikutnya, ini adalah Kelok 9 yang ada di Sumatera Barat di sana ya. Nah, ini pun sebetulnya ini sangat mendapat apresiasi dari dunia, terutama adalah para environmentalist ya, bahwa sebetulnya flyover ini sangat-sangat sangat environmental begitulah. Jadi sangat berwawasan kasarnya. Kenapa? Karena memang Kelok 9 ini ya, kalau dibesarkan istilahnya rumijanya juga tidak terlampau, karena ini perbatasan antara kota besarnya aja lupa, pokoknya ke arah Pekanbaru di situ ya, Pekanbaru di situ. Nah, ini akan memberikan hal yang sangat positif sebetulnya, karena dia tidak lagi membebat hutan, tapi dengan hutan beton yang bisa elevated sepanjang ini. Ya. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya sisi kanannya itu di daerah daratnya, pasti pengembangan wilayahnya tidak akan terkontrol. Gitu. Ya. Nah, ini barangkali memberikan suatu apresiasi dengan adanya Kelok 9 ini, yang sifatnya sebetulnya memperlancar lalu lintas, tapi dari pihak juga dia berbicara tentang masalah bagaimana penyelamatan yang namanya lingkungan di sini ya, itu punya mendapat apresiasi. Nah ini pun sama sebetulnya ya, ini kan kalau underpass itu apa yang duluannya underpass atau yang di atasnya flyovernya ya di sini. Nah kalau melihat karakteristiknya ya, justru malah yang di bawah yang duluan, underpassnya duluan. Yang tahu itu pengembangan wilayahnya saja. Bahkan mungkin pesanan khusus dari bangunan yang ada di sebelah kanan atas itu. Ya, mungkin daerah cemetery dan sebagainya. Itu karena dari alignment vertikal itu ketahuan bahwa sebetulnya perencanaan yang di bawah itu, yang underpass itu yang pertama kali duluan muncul di situ. Sehingga gabungan antara lingkaran atau disebut sebagai roundabout di situ kelihatan bahwa ini memang lebih lama daripada yang lebih baru daripada yang underpassnya di sini. Karena dari alignment vertikalnya sangat bahwa ini adalah pelengkapnya saja sebetulnya ya. Gitu. Oke. Nah, beda lagi dengan yang namanya JPO, jembatan penyeberangan orang yang ada di Sudirman yang viral kemarin ini ya di situ. Nah, ini memang pergerakan manusia. Apakah misalnya pembangunan JPO pun prinsipnya sama dengan pembangunan yang namanya flyover? Sama pada prinsipnya. Jadi pergerakan manusia itu disurvei mau kemana dan kemana. Sama seperti perencanaan 3 tahun yang lalu dilakukan oleh bimbingan saya, bahwa perlu sebetulnya flyover antara BIP Bandung Indah Plaza sama Gramedia. Hasil kuesioner dia mengatakan bahwa pergerakannya itu 60% dari Gramedia itu menuju ke BIP. Demikian pula hampir dengan 40% itu orang-orang yang berada di Bandung Indah Plaza itu mau ke Gramedia, maka harus dibangun di situ. Nah itu surveinya. Sama juga survei kalau kita melakukan survei lalu lintas ya. Ini, nah bisa dimodelkan segala macam tergantung kualifikasi daripada masalahnya di situ ya. Kalau misalnya berbicara tentang masalah JPO, tentunya tidak sekelumit
permasalahan dengan jalan ya. Jadi mungkin cukup 3, 4, 5 pertanyaan. Mau kemana? Oh, saya mau ke Gramedia, sudah ketahuan bahwa dia akan melintasi jembatan itu kalau dibangun dan seterusnya gitu lah ya. Hanya memang salah satu keunikan daripada jembatan penyeberangan itu kadang-kadang jadi multifungsi. Kadang-kadang sebagai etalasi toko, kadang-kadang juga sebagai titik spot point seperti yang sekarang di Sudirman ini kan menjadikan hal yang menarik sebetulnya ya di situ. Nah, ini pun salah satu teknologi penggunaan jangan sampai orang melintasi jalan yang high speed itu di bawahnya. Karena itu kategorinya sebetulnya Tamrin, lalu Gatot Subroto, Sudirman itu kategorinya sebetulnya masuk dalam jalan arteri kotanya dia. Ya. Atau second arteri yang utama sebetulnya Gatot Subroto arteri utamanya, arteri keduanya secondary arteri itu adalah membentang dari Sudirman sampai ke Tamrin di situ. High speed 40 di situ ya, kan sangat berbahaya. Jadi memang orang rada-rada aneh kalau misalnya mau melintas gitu, kecuali orang gila gitu. Kalau yang mau bunuh diri pasti lewat ke bawah gitu ya. Oke. Nah, yang lain juga misalnya kalau kita berbicara masalah underpass, tentu kita berbicara juga tingkat kesulitannya, sehingga dari yang ketiga itu implementasi teknologi apa yang akan kita kembangkan di sana ya. Nah, mungkin dari sisi utilitas, kalau di kota itu akan sangat berat, sebagai misalnya underpass di Patimura di sini. Ya. Kenapa? Karena ternyata pas digali itu banyak sekali utilitas-utilitas yang sangat rahasia, karena ada fiber optik yang menghubungkan Mabes di situ dengan yang dunia. Ya. Jadi ya harus hati-hatilah. Sehingga bentuknya pun sekarang kalau melihat underpass itu seolah-olah asa kurang tinggi dan sebagainya. Mungkin kendala-kendala ini yang menyebabkan kenapa underpass Patimura ini dikategorikan karena underpass yang rada sedikit rahasia begitulah ya, tiba-tiba jadi aja. Kalau barang ketinggian yang misalnya kalau ada kebakaran, apakah di sini pemadam kebakaran masuk nggak ke sini dan seterusnya gitu, ya. Ini perlu kajian-kajian tersendiri. Oke. Nah, jadi jelas underpass itu banyak dilakukan di kota Jakarta itu karena memang perlintasan antara kereta api dengan jalan yang existing itu demikian rumitnya, sehingga salah satunya itu tidak mungkin kalau misalnya kereta apinya naik ke atas, pasti yang jalan rayanya harus mengolong begitu. Bukan berarti siapa yang duluan menguasai daerahnya, tidak. Artinya kan ini jalan dulunya, enggak juga begitulah. Nah, kecuali karena waktu zaman saya SMP itu seluruh Jakarta itu tetap bukan elevated, tapi satu bidang, ya, satu bidang. Ini barangkali yang menyebabkan kenapa hal ini terjadi. Ya, gitu. Oke, kita kembali lagi. Nanti saya bagikan ya ini. Nah, tugas 1 jam ke atas, nanti saya gabung jam 10, karena saya harus gabung dengan jurusan. Tugasnya adalah membuat flowchart, sekali lagi, membuat flowchart, bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia Anda membuat diagram alir, pembuatan flyover, ya, di Supratman. Menurut Anda bagaimana? Ya, sekali lagi tugasnya membuat flowchart, nanti dipresentasikan, tentunya yang saya tunjuk silakan dipresentasikan, bisa share screen nanti, ya. Jadi membuat flyover yang ada di Supratman, Jalan Jakarta, dibuat flowchart-nya. Ya. Jawabannya gampang Pak, lihat di Google. Benar enggak itu masalahnya ya? Karena Anda sudah dibekali dengan masalah tata ruang, dibekali dengan radius dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya di googlingnya ketemu di situ flyover, Anda tambahkan di situ kekurangannya apa begitu ya. Karena persepsi daripada masing-masing akan berbeda tentunya. Ini barangkali yang menyebabkan kenapa Anda dengan RPL di sini harus lebih kreatif ya. Bukan berarti langsung melihat flowchart, flyover, perencanaan flyover di Supratman. Memang ada jawabannya. Tapi masalahnya benar atau tidak, karena Anda sudah dibekali oleh saya tadi ya. Radius penelitiannya, moda kendaraannya, ruang milik jalannya, apakah benar hanya cukup misalnya 272, 2 meter bahu, 2 meter dan seterusnya ya. Nah, ini nanti disisipkan di flyover yang menurut Mang Google-nya kayak begitu gitulah ya. Jadi Anda sudah bisa mensalahkan dari kenyataannya sudah ada kan. Oh, kurang ini itu maksudnya ya.
Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, silahkan. Sebelum kita mulai. Halo. Sementara cukup, Pak. Oke. Makasih Ahmad ya. Jadi nanti saya gabung lagi jam 9.45 ya, gabung lagi. Kita membahas masalah flowchart yang Anda tampilkan. Saya pick seorang, misalnya, oke, Firda, silakan dipresentasikan. Lalu dikoreksi sama teman-teman. Ya. Baik, kalau gitu selamat bekerja sampai jam 9.45 tentang masalah over dengan flowchart-nya. Hanya satu, ya, di Jalan Sukarman, Jalan Jakarta. Karena kebetulan Anda tahu, ya. Kedua, kebetulan Anda kuliah di Poban, sehingga jelas apa kekurangan dan kelebihannya. Jangan percaya sama Google saja. Baik, saja dulu sebagai kerja mandirinya, nanti saya gabung jam 9.45. Terima kasih banyak. Sampai gabung nanti jam 9.45. Saya gabung dulu dengan jurusan ya. Baik, Pak. Ya, silakan kerjakan ya. Masih sekali lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kegiatan malam ini merupakan rangkaian dari